Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi bersama saya Ayah Nasum. Dan di video kali ini saya akan share yaitu bagaimana sih agar kita selalu yakin dengan amalan sholawat. Dan banyak cerita teman-teman yang di luar sana yang udah merasakan keajaiban sholawat, dan kita jangan hanya menjadi penikmat atau pendengar dari kisah-kisah teman-teman yang udah ngalamin, tapi kita juga menjadi orang yang merasakan keajaiban sholawat itu sendiri. Oke teman-teman, bagaimana cerita selanjutnya? Jangan skip, ikuti terus video saya sampai habis. Kita dalam mengamalin amalan sholawat itu artinya bukan berarti kita lagi mendekati Tuhan, tetapi itu adalah bentuk doa kita kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berwasilah atau bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW agar doa-doa kita bisa ditemani atau disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, seperti itu. Dan mungkin teman-teman banyak sekarang yang udah ngamalin sholawat udah lumayan lama, apa sebulan apa 2 bulan apa lebih, tetapi kak saya kok belum dikabul ya doa-doa saya atau hajat saya. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, keberkahan amalan sholawat itu udah kita rasakan. Mungkin kita nggak sadar apa yang Allah berikan keberkahan sholat itu, seperti kita dapat giveaway misalkan, atau diterima pekerjaan, terus dapat rezeki yang tidak disangka, dapat rezeki yang tidak disangka arahnya datang kepada kita gitu. Dan juga bangun di pagi hari kita masih bisa bernafas tanpa menggunakan alat-alat pernapasan, karena itu juga salah satu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan share tentang keajaiban sholawat juga ini karena udah dirasakan sama saya sendiri dan banyak teman-teman yang merasakan. Terus, tapi kan saya kok sampai sekarang ini belum merasakannya ya. Jadi gini, dalam mengamalkan amalan sholawat, kita nggak boleh berhenti di tengah jalan dan harus benar-benar yakin sepenuhnya kepada Allah. Jadi jangan cuma hanya di mulut, kak saya yakin kok, yakin banget, tapi ternyata di hati kita masih ada keraguan gitu, seperti kenapa ya kok sama Allah teh, ya Allah kenapa doa-doa saya sampai sekarang ini belum dikabul, kenapa ya banyak kenapa, banyak pertanyaan. Itulah salah satu juga hati kita belum sepenuhnya yakin kepada Allah, karena yang namanya yakin, kita udah berusaha berdoa, udah kita serahin kepada Allah. Urusan Allah mengabulkannya kapan, itu urusan dia. Dan yang pasti Allah pasti kabulkan. Seperti contoh sederhana, kita sakit dan kita pergi ke dokter otomatis. Dan kata dokter, bapak ini mengalami atau ibu ngalamin penyakit A. Dan setelah dicek sama dokternya, nanti setelah seminggu tolong bapak datang lagi ke sini untuk dicek kembali. Dan setelah seminggu ternyata penyakit kita bukannya sembuh, malah tambah parah seperti itu. Nah, dengan tambah parahnya penyakit itu, dan karena kita udah yakin bahwa dokter itu bisa nyembuhin, kemungkinan besar
kita pasti akan balik lagi ke dokter itu, kita akan periksa lagi, kita akan cek lagi, kita akan konsultasi lagi kenapa dan kenapa, biar ada titik temunya dan biar bisa sembuh penyakit kita. Nah, dengan seperti itu, kita ke dokter aja kita bisa yakin seperti itu dengan sepenuh hati. Kenapa kita enggak bisa yakin kepada Allah yang benar-benar Allah itu maha penguasa alam semesta dan alam-alam yang lainnya, dan yang benar-benar sepenuhnya seperti rezeki kita atau kebutuhan kita yang penuhin itu benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita enggak yakin? Dan kebanyakan teman-teman semua yang udah ngamalin, udah lama ngamalin kok, karena kayaknya nggak kunjung terkabul nih, justru malah berhenti. Kenapa berhenti? Nah, di situ kalau kita berhenti berarti kita benar-benar nggak yakin namanya. Karena orang yang benar-benar yakin, seumpama kita udah ngamalin semua setahun apa 2 tahun, justru kita malah terus dan terus gitu. Seperti kita lagi mengendari kendaraan atau dalam perjalanan yang lagi menanjak, dan posisi lagi menanjak itu kan kita ngegas tadi standar, bukannya dipelanin kan, otomatis gasnya yang kita injak itu akan tambah kencang lagi kita injak agar bisa naik sampai ke tujuan gitu, ke puncak itu gitu. Nah, kita juga dalam menjalankan istilahnya doa-doa kita, amal-amal kita, kenapa kita enggak tambah ditancap gasnya itu, ditambahin sholawatnya itu, ditambahin doa-doanya itu gitu. Malah kita berhenti gitu. Jadi sekarang tinggal pilih sama teman-teman mau jadi the winner apa the loser, atau teman-teman mau menjadi pemenang atau yang ya udah mau jadi yang kalah gitu bisa. Karena sejatinya apa yang telah Allah putuskan kepada kita, maka kita harus terima dengan ikhlas, dan kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Maka dengan kita berserah, pasti di titik itulah Allah pasti akan kabulkan, karena kita udah benar-benar yakin kepada Allah, udah berserah diri kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, amalan-amalan kita semuanya. Itu pasti. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum merasakan keajaiban sholawat yang dahsyat, ayo jalan terus sholawatnya, hajar terus sholawatnya. Pasti Allah akan tetapkan waktunya yang benar-benar baik, benar-benar tepat, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Dan ini sebelum kita tutup, ada puisi dari puisi Jalaluddin Rumli, dan saya akan bacakan puisinya seperti ini, yaitu yang berjudul dengan Kembali Kepada Tuhan. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik kepada Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinanmu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan,
maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datang lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau telah melambung ke angkasa dan terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Nah, itulah teman-teman share singkat dari saya. Semoga teman-teman yang lagi mempunyai hajat dan mempunyai cita-cita, semoga Allah kabulkan doa-doa teman-teman semuanya, doa-doa kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe and like, juga komen, juga bunyikan tombol loncengnya. Jangan lupa biar tidak ketinggalan update video dari Nasu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.